Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang karakteristik perkembangan emosi remaja dan usaha-usaha pengembangannya. Perkenalkan, nama saya Debbie Anggatasari. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Atahiro. Perkenalkan, nama saya Khadijah. Saya Hervina Natasya. Perkenalkan, nama saya Kristi Winatasyaan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni definisi remaja. Remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik sehingga mampu berproduksi. Menurut Konopka, masa remaja meliputi remaja awal dengan usia 12-15 tahun, remaja media dengan usia 15-18 tahun, dan remaja akhir dengan usia 19-22 tahun. Menurut Zalman, masa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung terhadap orang tua ke arah kemandirian atau independence, minat-minat seksual, perlindungan diri, perhatian terhadap nilai-nilai moral, dan nilai-nilai estetika. Selanjutnya, menurut Sugarda Purwabakti, dalam Muhammad Ali Asrori menyatakan bahwa emosi adalah suatu respon terhadap suatu perangsang yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus. Respon demikian terjadi baik terhadap perangsang-perangsang internal maupun eksternal. Pada dasarnya, emosi memiliki beberapa bentuk, seperti yang diungkapkan oleh Daniel Goleman, antara lain amarah, bermusuhan, kesedihan, rasa takut, cinta, terkejut, jengkel, dan marah. Karakteristik emosi remaja. Masa remaja merupakan peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan mencapai perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Pada masa ini, biasanya dirasakan sebagai masa yang paling sulit bagi remaja, baik remaja sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya. Emosi merupakan gejala psikologis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya seperti pengamatan dan berpikir. Yang kedua, bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Yang ketiga, banyak berdangkut paut dengan pengenalan panca indera. Menurut Bilyar dan kawan-kawan, seperti yang dikemukakan Elida Prajetno 2006, mengemukakan sejumlah ciri khas perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama, mengalami perubahan fisik atau pertumbuhan yang paling pesat. Yang kedua, memiliki energi yang melimpah. Yang ketiga, mengarahkan perkataan kepada teman sebaya dan secara berangsur-angsur. Yang keempat, remaja memiliki keterikatan yang kuat dengan lawan jenis. Yang kelima, periode yang idealis. Yang keenam, menunjukkan kemandirian. Yang ketujuh, berada di dalam periode transisi. Dan yang terakhir, pencarian identitas diri. Menurut Ason 2005 halaman 105, secara garis besar, masa remaja beserta karakteristik emosinya dapat dibagi ke dalam 4 periode. Yang pertama, periode pra-remaja, yang kedua, periode remaja awal, yang ketiga, periode remaja tengah, dan yang terakhir, periode remaja akhir. Karakteristik emosi remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa yang dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan mencapai perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Masa ini biasanya dirasakan sebagai masa yang sulit, baik bagi remaja sendiri maupun keluarga dan lingkungannya. Emosi merupakan gejala psikologis yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya, seperti pengamatan dan berpikir. Yang kedua, bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Dan yang terakhir adalah banyak bersangkut paut dengan pengenalan panca indera. Menurut Blair dan kawan-kawan yang dikemukakan oleh Prayitno tahun 2006 mengemukakan sejumlah ciri khas perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama, mengalami pertumbuhan fisik yang paling pesat. Yang kedua adalah memiliki energi yang berlimpah. Yang ketiga adalah mengarahkan perhatian kepada teman sebaya dan secara berangsur melepaskan diri dari keterikatan
dengan keluarga. Yang keempat, remaja memiliki ketertarikan dan keterikatan yang kuat dengan lawan jenis. Yang kelima, periode yang idealis. Yang keenam, menunjukkan kemandirian. Yang ketujuh, berada dalam periode transisi. Yang kedelapan adalah pencarian identitas diri. Menurut Asori, tahun 2015 di halaman 105, secara garis besar masa remaja beserta karakteristik emosinya dapat dibagi ke dalam 4 periode. Yang pertama, periode pra-remaja, yang kedua adalah periode remaja awal, yang ketiga adalah periode remaja tengah, dan yang terakhir adalah periode remaja akhir. Adapun sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja. Yang pertama yaitu perubahan jasmani. Perubahan jasmani yaitu ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada tahap awal permulaan, ini hanya terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saja, yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan tubuh ini sering mempunyai akibat yang tidak terduga pada emosi remaja. Hormon-hormon tertentu mulai berkembang sejalan dengan berkembangnya alat kelaminnya, sehingga dapat menyebabkan rangsangan di dalam tubuh remaja yang mengakibatkan adanya masalah dalam perkembangan emosinya. Yang kedua yaitu perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak termasuk remaja sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang baik terhadap dirinya sendiri, sehingga ada yang bersifat otoriter. Ada yang memanjakan anak, ada yang bersifat acuh tak acuh, dan ada pula yang penuh dengan kasih sayang. Perbedaan pola asuh orang tua seperti ini yang berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi pada anak. Dan yang ketiga yaitu perubahan interaksi dengan teman sebaya. Remaja seringkali membangun interaksi dengan teman sebaya secara khas, yaitu dengan cara berkumpul atau dengan melakukan aktivitas secara bersama, dengan membentuk suatu kelompok. Pada masa ini, biasanya para remaja membutuhkan teman-teman untuk melawan otoritas, atau melakukan perbuatan yang tidak baik, atau bahkan kejahatan. Faktor yang sering menimbulkan masalah emosi pada masa ini adalah hubungan cinta dengan lawan jenis. Pada masa remaja tengah, yaitu biasanya para remaja benar-benar mulai jatuh cinta dengan lawan jenisnya. Gejala ini sebenarnya sehat pada para remaja, tetapi tidak jarang dapat menimbulkan konflik atau gangguan emosi pada remaja jika tidak diikuti atau dibimbing oleh orang yang lebih dewasa. Dan yang keempat yaitu perubahan pandangan luar. Faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja selain perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri mereka itu sendiri, itu adalah perubahan dari dunia luar dirinya. Ada sejumlah perubahan pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja, yaitu sikap dunia terhadap remaja yang tidak konsisten. Terkadang mereka sudah dianggap sebagai orang dewasa, tetapi mereka tidak mendapatkan kebebasan penuh atau peran sebagai orang dewasa. Dan seringkali mereka sering dianggap sebagai anak kecil, sehingga timbulnya kejengkelan pada diri remaja. Kejengkelan yang mendalam dapat berubah menjadi tingkah laku emosional. Dan yang kelima yaitu perubahan interaksi dengan sekolah. Pada masa anak-anak sebelum menginjak dewasa, sekolah merupakan tempat pendidikan yang paling diidealkan oleh mereka. Para guru merupakan tokoh-tokoh yang penting dalam kehidupan karena guru merupakan tokoh yang intelektual. Dan guru merupakan otoritas bagi para peserta didik. Dan posisi guru semacam ini sangat strategis bila digunakan untuk pengembangan emosi pada anak, melalui penyampaian nilai-nilai luhur, positif, dan konstruktif. Selanjutnya adalah pengaruh emosi terhadap perilaku individu. Itu ada 5. Yang pertama, memperkuat semangat. Apabila kita merasa senang, merasa puas atas hasil yang kita capai atau yang kita dapatkan, maka hal tersebut dapat meningkatkan semangat belajar kita. Selain meningkatkan, yaitu yang kedua ada melemahkan semangat. Apabila kita merasa kecewa, merasa putus asa atas kegagalan yang kita dapatkan, dan puncak dari keadaan ini adalah rasa yang frustasi, maka hal tersebut dapat melemahkan semangat belajar kita. Yang ketiga ada menghemat dan mengganggu konsentrasi belajar. Apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup dan nervous, itu mengganggu konsentrasi kita saat belajar.
Yang keempat, ada terganggunya penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati terhadap teman atau saudara, tetangga tuh. Dan yang kelima, ada suasana emosional yang diterima individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, orang tua, teman sebaya, seperti itu. Terakhir yaitu usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan emosional pada remaja. Menurut Daniel Goleman, pada tahun 1995 yang disebut Self-Science Curriculum ada 15 poin. Yang pertama, belajar mengembangkan kesadaran diri, sadar bagaimana diri kita itu sendiri. Yang kedua, belajar mengambil keputusan pribadi, baik keputusan yang bersifat mendesak ataupun yang tidak mendesak. Yang ketiga, belajar mengelola perasaan, baik itu perasaan sedih, senang, kecewa, galau, dan sebagainya. Keempat, belajar menangani stres. Bagaimana caranya agar kita mampu mengubah stres tersebut menjadi eustress dan tidak menjadi distress yang bisa mengakibatkan pada diri kita sendiri. Yang kelima, belajar empati. Bagaimana caranya kita memahami perasaan orang lain, bagaimana kita memahami perasaan tersebut, apakah sedih, apakah senang, bahagia, dan sebagainya. Yang keenam, belajar berkomunikasi. Yang ketujuh, belajar membuka diri. Yang kedelapan, belajar mengembangkan pemahaman. Yang kesembilan, belajar menerima diri sendiri, menerima bagaimana kita, bagaimana tindakan kita, seperti itu. Yang ke-10, belajar mengembangkan tanggung jawab pribadi. Karena tanggung jawab itu menjadi pegangan kita sendiri, bukan orang lain, tanggungan kita sendiri. Yang ke-11, belajar mengembangkan ketegasan. Yang ke-12, mempelajari dinamika kelompok. Yang ke-13, belajar menyelesaikan konflik. Bagaimana cara kita menyelesaikannya agar tidak terulang, agar tidak membuat konflik baru, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu belajar melakukan aktivitas yang bermanfaat. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.